Assalamualaikum Bu Mardiana. Waalaikumsalam Bu Hera. Bagaimana kabarnya Ibu Mardiana hari ini? Alhamdulillah baik. Dan kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah Bu Mardiana, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Mardiana. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya, baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Iya Bu. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Iya Bu. Ya, pertanyaan pertama dari saya Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching kali ini yang pertama itu tentunya adalah presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifiknya itu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali Bu. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Baik Bu, demikian ya Bu proses observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Mardiana, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Mardiana. Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau Ibu sendiri? Ya Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oh iya Bu, katanya ada yang mau Ibu ceritakan sama saya. Iya Bu, saya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibu. Oh iya, oke, tapi sepertinya kita nggak punya waktu lama ya. Mungkin hanya cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Bu, ini terkait rekan-rekan guru di sekolah. Saya perhatikan mereka masih menggunakan metode konvensional dalam menyampaikan materi pembelajarannya, yaitu ceramah dan ceramah lagi. Sedangkan kan kita tahu sendiri sekarang itu teknologi sudah berkembang ya Bu. Tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau melakukan perubahan. Jadi cuma mengandalkan metode konvensional saja ya sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oh iya, oke, kalau begitu saya garis bawahi ya Bu. Dari permasalahan Ibu Bu Briana ini yaitu pembelajaran dari rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya Bu? Ya betul sekali Bu, kurang bervariatif medianya atau cara pembelajarannya yang masih model yang lama saja Bu. Oke, baik. Kira-kira dari percakapan yang kita laksanakan pada hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya harapkan adanya perubahan ya Bu. Misalnya
perubahan khususnya dari segi penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah saya. Oke, jadi Ibu Mufriana harapkan adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang Ibu ingin lihat dan yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan yang dalam hal penyampaian metode pembelajarannya Bu. Misalnya model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz. Ya, Quizizz kan sekarang lagi sedang marak digunakan guru-guru, atau hanya sekedar menggunakan slide PowerPoint saja itu sudah bagus daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ini supaya lebih bervariatif saja, seperti itu Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan variasi metode kemudian atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal, begitu ya Bu? Dan itu berada di level 10. Kira-kira skala Ibu Mufriana sekarang berada di level berapa? Mungkin sepertinya masih ada di level 5 ya Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit ya Bu. Jadi mungkin saat ini hanya ada di level 5. Oke, kira-kira di level 5. Di kondisi sekarang ini, kalau mau ditingkatkan, kira-kira di level berapa Ibu bisa terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 ya Bu. Kalau lebih dari itu mungkin agak sulit, mengingat guru-guru kebanyakan guru-guru senior. Ya. Kalau dari level 5 ke 7 mungkin masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, level 7 ya Bu. Nah, kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan ya Bu, apa tindakannya yang akan saya berbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan-rekan guru, atau face to face, artinya secara bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring atau pendampingan itu nantinya kira-kira ada tidak kegiatan yang pernah Ibu lakukan di sekolah dan teman-teman Ibu nyaman dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau bukan kegiatan mentoring, saya nanti akan coba konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan lokasi kurikulum untuk membuat semacam pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif. Berarti Ibu Mufriana sudah merencanakan kegiatan entah itu monitoring, pelatihan ataupun workshop. Nah, dari ketiganya ini, Ibu Mufriana saat ini lebih nyaman dan cepat terrealisasi. Itu yang mana Bu? Sepertinya yang kegiatan mentoring ya Bu, karena untuk pelatihan atau workshop itu butuh persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar. Kemudian biaya juga, harus mencari narasumber juga kan yang kompeten. Jadi untuk sekarang ini yang lebih nyaman mungkin dan lebih cepat bisa dilakukan yaitu kegiatan mentoring itu Bu. Oke, kegiatan mentoring. Nah, dari kegiatan mentoring yang Ibu ini lakukan itu support dari mana saja atau siapa saja yang bisa memberikan support untuk Ibu? Mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan guru di sekolah yang mengerti bidang IT, atau guru yang sudah menerapkan pembelajaran yang bervariatif itu. Oke, berarti Ibu akan berkolaborasi dengan rekan atau teman kerjanya Ibu ya. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan realisasikan kepada teman-teman Ibu? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring itu. Oke Bu Mufriana, bagus sekali ya Ibu.
Kira-kira Bu Muriana, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini Bu, saya mendapat gambaran bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan sejawat yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media-media pembelajaran. Alhamdulillah ya Ibu Muriana sudah dapat gambaran dari bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, dan akan saya tunggu ya kabarnya Ibu Muriana setelah melakukan mentoring. Saya tunggu ceritanya Ibu Muriana. Dan mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu ke depan itu untuk mentoring dapat berjalan dengan baik dan lancar. Iya Bu, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya, sama-sama Ibu, dan mungkin di lain waktu yang jika Ibu ingin bercerita tentang apa yang menjadi hambatan Ibu atau keluh kesah Ibu, langsung saja hubungi saya ya Bu. Baik Bu, siap. Saya kira cukup sekian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mardiana. Waalaikumsalam Bu Hera. Ibu Mardiana, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Muriana ya? Ya Bu, alhamdulillah sudah. Ya, sebelum penutupan ya Bu, akan menanyakan beberapa pertanyaan nih di pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Di coaching saya ini sudah melakukan sesuatu dengan alur tirta Bu. Menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya kepada coach dan menemukan solusinya. Oke Bu Mardiana, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Muriana sedang berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu Mardiana juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Muriana sehingga Ibu Muriana bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu dengan cara memahami lagi proses alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oh begitu ya Bu. Oke, semoga kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya ke depannya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Kalau Ibu? Alhamdulillah baik juga. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan Cuci akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Cuci dan juga bagaimana Cuci tersebut menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Kemudian kita ketahui bersama bahwa prinsipnya itu adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini?
Ya, pada coaching kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ya pastinya presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada coaching. Oke, pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Ya. Seperti itu, Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, baik Ibu. Demikian ya Bu proses observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach yang Ibu sudah pilih. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Hera. Gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Muriana. Alhamdulillah kabar baik Bu. Kalau Ibu Muriana bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, katanya ada yang ingin diceritakan ya Bu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Muriana. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu ya Bu. Mungkin 15 menit sampai 20 menit cukup ya Bu? Ya. Begini Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan materi atau metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kita tahu sendiri sekarang perkembangan zaman yang semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau terjadi perubahan, jadi cuma mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi ya Bu, berarti dari permasalahan Ibu Hera ini, pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah Ibu kurang bervariatif, seperti itu kan Bu? Ya, betul Bu. Kurang bervariatif medianya atau cara pembelajarannya yang masih menggunakan model yang lama. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dari segi penyampaian materi pembelajaran begitu Bu. Jadi yang Ibu Hera harapkan adanya perubahan. Kira-kira perubahan yang seperti apa nih Bu yang ingin Ibu lihat atau Ibu dapatkan? Ya, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang lebih marak digunakan oleh guru, atau membuat PowerPoint aja begitu ya Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan variasi metode atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang itu berada di level mana? Sepertinya ya Bu masih di level 5, karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru senior, sehingga untuk ke level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit ya Bu. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, di level 5. Kira-kira di kondisi sekarang ini kalau mau ditingkatkan, kira-kira di level berapa Bu agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu? Ya mungkin bisa ke level 7 ya Bu. Kalau lebih dari itu mungkin agak sulit Bu, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior. Kalau dari level 5 ke 7 masih mungkin bisa dilakukan perubahan begitu Bu. Nah, level 7 ini kira-kira usaha apa nih yang bisa
Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan ya Bu, apa tindakan yang akan saya buat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru, face-face atau secara bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring atau pendampingan itu nantinya kira-kira ada tidak kegiatan yang pernah Ibu lakukan di sekolah dan teman-teman Ibu nyaman dengan penyampaian Ibu itu? Mungkin kalau bukan kegiatan mentoring, saya nanti akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum itu membuat semacam pelatihan atau kegiatan workshop. Ya, tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif begitu Bu. Oh, berarti Ibu Hera ini sudah merencanakan kegiatan entah itu mentoring, pelatihan atau workshop ya Bu. Dari ketiganya itu, kira-kira Ibu Hera ini lebih nyaman dan cepat terrealisasi yang mana Bu? Sepertinya yang kegiatan mentornya Bu, karena untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga, tidak sebentar, kemudian biaya juga, harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk sekarang ini yang lebih nyaman mungkin kegiatan mentoring ya Bu. Oke, kegiatan mentoring. Kira-kira Ibu Hera ini memerlukan support atau bantuan dari siapa saja Bu? Mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan guru di sekolah saya yang lebih berkompeten mengenai bidang IT ya Bu. Berarti Ibu Hera ini melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu akan direalisasikan ke teman-teman Ibu? Ya insya Allah secepatnya Bu. Mungkin minggu depan saya akan berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Hera, bagus sekali. Kira-kira Bu Hera ini dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Ya, dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana caranya untuk terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan sejawat yang memang memiliki keahlian di bidang IT begitu Bu. Alhamdulillah ya Bu Hera sudah dapat gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu ya Bu kabarnya setelah melakukan mentoring. Saya tunggu cerita dari Ibu Hera. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukup sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Ibu Hera ini untuk mentoring dapat berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya nantinya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin Bu ceritakan bisa langsung hubungi saya saja ya Bu. Baik Bu, siap. Saya kira cukup sekian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Muhliana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Baik. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Hera. Iya Bu, alhamdulillah sudah. Oke. Sebelum penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi pasca observasi. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan itu, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terakhir terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya di coaching saya tadi itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya kepada coach dan menemukan solusinya sendiri. Oke Ibu, dan menurut saya sebagai observers, proses coaching yang Ibu lakukan
sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kucinya sehingga ibu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi yang ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta ini, Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, begitu ya Bu. Semoga kita bisa melakukan coaching yang lebih baik ke depannya. Dan demikian observasi untuk hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Muriana. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu Muriana bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Hera. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching. Ya, ada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ibu ajukan. Nah, jangan lupa ya yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang akan ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, oke Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu presensi, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan ibu kembangkan secara spesifik yang ingin ibu observasi? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu. Ya, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya, begitu Bu. Baik Bu, demikian ya Bu proses pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya Bu. Assalamualaikum Bu Mardiana, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah kabar saya baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya sehat Bu. Oh ya Bu Mardiana, katanya ada yang mau Ibu ceritakan sama saya. Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita nggak memiliki banyak waktu ya. Mungkin cukup 15 atau 20 menit saja ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Bu, terkait dengan pendidikan guru saya di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kita kan tahu sendiri sekarang perkembangan zaman yang semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan, jadi cuma mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadinya kurang bervariatif seperti itu. Oke,
Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan Ibu Mardiana ini yaitu pembelajaran dari rekan guru kurang bervariatif, begitu ya Bu? Ya betul Ibu, kurang bervariatif medianya atau cara pembelajarannya yang masih model yang lama Bu. Baik Bu Mardiana, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dari segi penyampaian materi pembelajaran Bu. Jadi yang Ibu Mardiana harapkan adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan seperti apa nih Ibu yang ingin dapatkan? Begini Bu, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizzes yang tentunya kita ketahui sekarang sedang marak digunakan oleh guru-guru, atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint itu juga sudah bagus sekali daripada hanya mengandalkan metode cermat saja tanpa media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif saja, begitu Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan variasi metode atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya, begitu ya Bu? Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Mardiana sekarang berada di level berapa Bu? Kalau untuk di sekolah saya sepertinya masih ada di level 5 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih berada di level 5. Oke, di level 5. Kira-kira di kondisi sekarang ini kalau ditingkatkan, kira-kira di level berapa Bu agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu Mardiana? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7. Kalau lebih dari itu mungkin agak sulit Bu, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior. Kalau dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oh, jadi level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan ya Bu, apa tindakan yang akan saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, face to face, artinya secara bergantian, seperti itu Ibu. Oke, untuk mentoring atau pendampingan itu nantinya kira-kira ada tidak kegiatan yang pernah Ibu lakukan di sekolah dan teman-teman Ibu nyaman dengan penyampaiannya itu Bu? Mungkin kalau bukan kegiatan mentoring, saya nanti akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan teman untuk membuat semacam pelatihan atau kegiatan workshop. Tujuannya itu sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oh begitu ya Bu Mardiana. Ini sudah merencanakan kegiatan entah itu mentoring, pelatihan atau workshop. Nah, dari kegiatan ini kira-kira Ibu Mardiana lebih nyaman dan cepat terrealisasikan yang mana Bu? Sepertinya kegiatan yang lebih cepat terrealisasikan itu adalah kegiatan mentoring ya Bu, karena untuk pelatihan dan workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang juga tidak sebentar, kemudian juga terkendala oleh biaya, harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk sekarang ini yang lebih nyaman dan bisa cepat dilakukan yaitu kegiatan mentoring Bu. Oke, kegiatan mentoring ya Bu. Kira-kira Ibu Mardiana memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja Bu? Mungkin saya akan meminta bantuan rekan guru di sekolah yang mengerti bidang IT atau guru-guru yang sudah menerapkan pembelajaran yang bervariatif. Oke, berarti Bu Mardiana ini mau melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan kepada teman-teman Ibu? Kalau untuk waktunya insya Allah secepatnya Bu. Mungkin minggu depan saya akan coba berkoordinasi dulu
berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah untuk melakukan kegiatan mentoring ini. Oke Bu Mardiana, bagus sekali ya Bu Mardiana. Kira-kira Ibu Mardiana dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu ingin dapatkan? Kalau dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan sejawat yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran, Bu. Ya, alhamdulillah Bu Mardiana sudah dapat gambaran nih bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu ya kabarnya Ibu Mardiana setelah melakukan mentoring. Saya tunggu cerita Ibu Mardiana. Mungkin percakapan kita hari ini dicukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu Mardiana untuk mentoring dapat berjalan dengan baik. Iya Ibu, terima kasih. Dan Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang Ibu ceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Ya Bu, baik Bu, siap. Saya kira cukup sekian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Muriana. Bu Hera, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Mardiana ya? Iya, alhamdulillah sudah. Nah, sebelum kita penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya kepada koas dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu Hera, menurut saya sebagai observernya Bu, proses coaching yang Ibu lakukan tadi dengan Ibu Mardiana sudah berjalan dengan baik, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu Hera juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Ibu Hera ini bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir saya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Begitu ya Bu. Oke, semoga kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.